I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra. Nah, di video kali ini Zahra akan membahas mengenai angkatan 90-an. Selamat menyaksikan. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya percintaan roman dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa Angkatan Laut ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Pribadi sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era angkatan 90-an, penuh kebebasan berekspresi dan berpikir. Dengan ditemukannya percetakan, maka karya sastra menjadi bersifat individual. Ciri-ciri dari angkatan 90-an yang pertama, kecenderungan dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara hadirnya tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya romansa percintaan. Yang keempat, mulai memunculkan masalah gender. Yang kelima, ialah mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Berikut tokoh-tokoh pada angkatan 90-an, yaitu ada Ayu Utami, Jenar Mahesa Ayu, Ahmadun Yosi, Hervanda, dan banyak lagi. Di sini saya mengambil contoh karya yang berjudul Larung yang merupakan karya Ayu Utami yang diterbitkan pada tahun 2001. Novel ini merupakan bagian dari tetralogi Lentera bersama dengan novel Saman, Laila Tak Mampir di New York, dan Manjali dan Cakrabirawa yang meraih banyak perhatian di Indonesia. Larung mengisahkan kehidupan seseorang perempuan bernama Larasati atau biasa dipanggil Sati yang memiliki kehidupan yang kompleks dan beragam. Cerita ini mengulas tentang pencarian jati diri, perjuangan melawan konformitas sosial, serta perjalanan emosional tokoh utamanya. Larung karya Ayu Utami menampilkan latar tempat, waktu, dan aspek lainnya yang cukup beragam. Latar tempat. Kota besar tidak disebutkan nama. Sebagian besar cerita terjadi di sebuah kota besar Indonesia yang tidak secara spesifik disebutkan namanya. Ini mencakup kehidupan urban, perkembangan sosial, dan kompleksitas budaya dalam suasana kota metropolitan, rumah dan lingkungan keluarga. Beberapa bagian cerita memfokuskan pada rumah dan lingkungan keluarga tokoh utama, Larasati atau Sati, yang memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan keluarga dan konflik internal tokoh. Selanjutnya, pantai dan alam. Beberapa adegan dalam novel ini juga menampilkan latar belakang pantai dan alam, memberikan kontras terhadap kehidupan kota. Pemandangan alam ini sering menjadi tempat bagi introspeksi tokoh-tokoh dalam novel. Tempat kebudayaan dan kesenian. Latar tempat juga mencakup kehidupan di pusat-pusat kebudayaan dan kesenian, di mana tokoh-tokoh dalam cerita terlibat dalam berbagai aktivitas budaya, seperti sastra, seni, dan pergerakan intelektual. Selanjutnya ialah latar waktu. Tidak ditentukan dengan jelas, waktu dalam novel ini tidak ditentukan secara spesifik, sehingga cerita dapat diinterpretasikan sebagai perjalanan yang mencakup rentang waktu yang luas tanpa detail kronologis yang spesifik. Aspek lainnya yaitu konteks sosial dan politik. Novel ini menyoroti konteks sosial politik pada masanya, menampilkan berbagai aspek perubahan sosial, peran gender, dan konflik-konflik kultural yang dihadapi tokoh-tokohnya. Melalui latar tempat yang beragam ini, Ayu Utami menciptakan keragaman situasi dan konteks yang memperkaya pengalaman pembaca dalam memahami perjalanan dan dinamika hubungan antar tokoh dalam novel Larung. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know